5 minutes later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas morfologi dan smoothing. Perkenalkan, nama saya Rohmat Jaya Putra, NIM 2017 101303111096. Oke, langsung saja kita ke videonya biar lebih jelas. Oke, tonton terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Noven, yaitu tentang smoothing dan morfologi. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya itu bagaimana. Oke, di sini ada pengolahan satu, di mana pengolahan satu ini adalah perintahnya adalah source atau sumber. Jadi gambar aslinya ini di filtering atau smoothing bisa dengan teknik blur, median blur, atau Gaussian. Kemudian ukuran kernelnya 3x3. Nah, setelah di filtering, kemudian dilakukan teknik thresholding. Dengan batas threshold kalian tentukan sendiri. Oke. Setelah dilakukan thresholding, kemudian kita operasikan ke operasi morfologi, yaitu bisa menggunakan opening atau closing. Ukuran elemen strukturnya 3x3, jadi sama ya kayak ukuran kernelnya juga. Oke, dan untuk pengolahan 2 itu hanya thresholdnya. Oke, kemudian analisa hasil keduanya. Kumpulkan 12 hari lagi, Mei tanggal 5. Pengumpulan bisa dengan video demo atau urian laporan dengan format PDF. Oke, langsung saja ke pengolahan pertama dulu. Programnya sudah saya buat, di mana tinggal kita edit agar runtut sesuai pengolahan pertama. Oke, di mana yang pertama itu difilter dulu. Oke, kalau gitu kita cuma butuh gambar asli, kemudian keluarannya out Gaussiannya. Oke, di sini saya menggunakan yang tipe operasi out Gaussian. Oke, setelah itu di sini ya name window ini digunakan sebagai pengatur frame-nya secara otomatis. Kemudian ini untuk pendeklarasian variabelnya, tipenya itu mat atau matrix ya kan. Kemudian ini sumbernya. Jadi kita ambil dulu gambarnya, ini letaknya di folder mana. Nah, ini saya letakkan di home. Kemudian ini nama PC saya, Rohmat, kemudian picture, dan di sini nama filenya. Ini filenya Rohmat JPEG. Oke, setelah itu, nah di sini ada Gaussian blur. Nah, inilah fungsi yang digunakan untuk filtering. Nah, di sini sintaksnya Gaussian blur itu seperti ini, Gaussian blur. Kemudian di sini ada source-nya di sini tuh sumber. Jadi gambarnya, input dari gambar aslinya ini menjadi input. Kemudian outputnya ini, output Gaussian. Nah, di outputnya ditaruh di variabel out Gaussian. Kemudian size ukurannya, ini ukuran kernel. Ukuran kernel ini, nah ini tadi kan mintanya 3x3, jadi XY-nya 3, ini 3. Oke, kemudian di sini ada 0,0. Ini adalah apa ya? Titik standar deviasi. Ya, yang sesuai Pak Noven di video diterangkan, ini standar deviasinya yang bila mana kita lihat di sini nih. Nah, ini jadi kalau kita menggunakan 0 itu standar deviasi secara normalnya. Jadi di grafiknya ini. Oke, langsung saja kita edit dulu karena kita ngefilter dulu. Kita cuma butuh fungsi filter saja. Oke, ini boleh kita matikan.
Oke, ini kita matikan dulu. Oke, setelah kita matikan, kita save, Ctrl S, kemudian kita compile dulu. Oke, aman, tidak ada yang error. Kemudian kita run. Oke, di sini out Gaussian-nya udah muncul. Nah, ini gambar asli sama gambar out Gaussian, dimana sedikit perbedaan ya. Ya, di gambar asli gambar terlihat ya asli. Nah, di out Gaussian-nya ini gambar terlihat sedikit pudar, ya kan? Karena sudah di filtering. Oke, biar lebih jelas lagi, coba kita ganti ukuran kernelnya. Coba kita ganti dengan ukuran 9 kali 9. Pasti filternya akan lebih tajam. Kita compile dulu. Oke, kita run. Nah, terlihat ya ini kan, terlihat blurnya lebih parah ya, lebih tajam lah. Nah, karena tapi di teknik Gaussian ini lebih bagus daripada teknik yang lain. Untuk apa, ngefilterannya, karena di sini detail-detailnya ini masih terlihat. Oke, ini teknik filter out Gaussian sudah selesai, sudah terlihat. Kalau kita lebih perbesar kernelnya, maka lebih tajam pemfilterannya. Oke, ini kita kembalikan lagi ke kernel 3x3. Oke, setelah kita kita filter. Kalau di soal ini setelah di filter kemudian di thresholding. Oke, kita aktifkan dulu untuk teknik thresholdingnya. Oke. Ini nyala. Oke, untuk thresholdingnya ini saya pilih tipe yang binary, dimana di sini threshold ini input dari image grayscale. Jadi gambar yang RGB tadi itu dirubah dulu menjadi keabu-abuan, menjadi abu-abu atau grayscale, ya kan. Setelah dirubah dari RGB ke grayscale, kemudian kita lakukan teknik threshold, dimana ini adalah inputnya dan ini IMG trace bin, ini adalah output dari hasil thresholding. Dan di sini batas thresholdnya itu saya pakai batasnya 196. Jadi kalau di aturannya ini kalau binary, kalau gambar aslinya, jika gambar aslinya ini lebih dari threshold, maka dia akan putih. Dan yang lain maka akan 0. Oke, kita coba dulu apakah program kita sudah sukses, tidak ada error. Kita coba. Oke, tidak ada yang error, alhamdulillah. Oke, kita run. Nah, nampak hasilnya seperti ini. Oke, dimana di sini ada gambar asli, kemudian ini sudah kita filter out Gaussian, kemudian dari out Gaussian ini dirubah ke RGB to gray, dimana di sini. Nah, di sini kita pelajari di sini. Ini kan Gaussian, dimana ini adalah input, kemudian ini out Gaussian. Nah, setelah out Gaussian ini sudah diproses, difilter, kemudian
menjadi inputannya ini. Inputan dari threshold. Nah, jadi out Gaussiannya tadi dijadikan grayscale, dirubah dulu ke grayscale. Setelah itu masuklah inputan grayscale ini untuk di threshold. Nah, batas thresholdnya ini 196. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita amati dulu. Dimana gambar aslinya ya seperti ini, kemudian di filter kernel 3x3, jadi tidak terlalu signifikan perubahannya kalau kita pakai kernel 3x3. Oke, kalau kita ini kemudian dirubah dulu dari out Gaussian ini dirubah menjadi grayscale. Nah, setelah dijadikan grayscale, kemudian di thresholding. Nah, batasnya 196 thresholdnya. Jadi jika dia lebih dari threshold nilainya, maka dia akan putih. Kalau kurang, maka dia akan hitam atau yang lain akan hitam. Nah, ini sudah terbukti ya, dimana di wajah saya separuh ini dia nilainya lebih dari nilai threshold, lebih dari 196. Makanya di sini separuh wajah saya akan berubah menjadi putih, dan yang separuhnya lagi, yang lainnya yang tidak lebih dari threshold, maka akan hitam. Oke, dari soal kita sudah melakukan 2 tahapan, di mana kita sudah memfiltering, ya kan, kemudian dari filtering sudah kita thresholding. Nah, kemudian sekarang ini tinggal operasi morfologinya ya. Nah, oke, kita ke programnya, kita aktifkan operasi morfologinya. Oke, ini kita aktifkan integer ukuran elemennya, kemudian ini mat elemen, ini untuk variabelnya ya kan. Kemudian get, ini adalah sintaksnya seperti ini, get structuring element, dimana bentuknya morph rectangular. Nah, kemudian ini banyak jenisnya, ada 3. Kalau kita lihat di bukunya ini ada 3. Bentar. Nah, ini ada mob cross sama ellipse atau mob rectangular, ada 3 jenis ya. Kemudian yang ini yang dicontohkan oleh Pak Noven, kita menggunakan rectangular. Ukuran elemennya, struktur elemennya itu aturannya seperti ini, biar soalnya biar struktur elemen itu harus ganjil, maka di sini aturannya yaitu UE itu ini nih, variabel yang di sini bertipe data integer ya. Nah, kemudian UE ini kan 1, jadi 1 dikalikan 2, maka hasilnya kan 2, kemudian ditambah 1 jadi 3. Begitu juga dengan ini, maka jadinya 3,3. Nah, disitulah fungsi plus 1 ini agar size-nya ini supaya ganjil, karena itu udah aturannya. Kemudian poinnya ini diawali dari nilai 1,1. Oke, setelah itu ini kita aktifkan morfologi open. Kita pakai morfologi open dulu ya, dimana di sini ada erosi, kemudian setelah dierosi kita dilasi. Nah, ini inputan dari erosinya ini, dari morfologi ini kita ambil dari thresholdingnya tadi. Nah, dimana di sini kan output dari thresholding menjadi inputan dari morfologi open, ya kan? Kemudian menjadi output erosi. Nah, output erosinya ini kemudian didilasikan. Nah, jadi nanti gambarnya itu lebih gelap,
lebih melebarkan gelapnya. Ya, kita coba dulu biar kita lebih paham. Nah, ini kita buka dulu IMSO. Oke, kita tutup, kita compile dulu. Oke, kita run, threshold close. Oh, ini matiin dulu. Bentar. Oke, get gimmick. Oke, kita jalankan. Oh, oke. Di sini setelah gambar asli di filter dulu ke out Gaussian, dari out Gaussian dijadikan ke grayscale, kemudian dari grayscale ini dijadikan threshold. Nah, ini nilai thresholdnya. Oke. Oh, sorry, ini open, yang ini nilai thresholdnya. Nah, ini jadi setelah di grayscale di threshold. Nah, kalau kita amati di sini selempang tas saya ini yang di threshold ini kan warnanya putih, ya kan? Warnanya putih. Sedangkan di selempang yang tas saya yang menggunakan teknik threshold open atau morfologi open, ini hasilnya lebih hitam, ya kan? Karena dia dierosi dulu, setelah dierosi kemudian dia didilasi. Nah, makanya dia yang cerah ini dia lebih hitamnya ini lebih diperlebar. Nah, kelihatan di tulisannya ini juga dia lebih banyak hitamnya daripada putihnya. Oke, lebih jelasnya lagi kalau kita bandingkan antara close sama opening. Oke, kalau gitu kita butuh ini close, teknik close, kita nyalakan, ya kan? Oke, kemudian kita save. Jangan lupa di save. Oke, kemudian ini kita nyalakan juga dong. Oke, udah. Oke, ini kita compile. Alhamdulillah nggak error. Oke, kita jalankan. Oke, sekarang kita amati. Oke, dari mana teknik? Nah, dari ini gambar asli sudah difilter, kemudian di grayscale, dan ini mana thresholdnya? Nah, ini hasil threshold. Nah, kita bandingkan dulu. Apa bedanya open sama close-nya? Oke, kalau di threshold kan kalau dia lebih dari nilai thresholdnya maka dia akan putih, kalau yang lain maka dia akan hitam, ya. Itu aturan dari threshold binary. Kalau threshold yang lain itu beda lagi aturannya. Oke, kalau yang open di sini kan tadi saya sudah bilang di mana open ini dia dierosi, setelah dierosi dia didilasi. Jadi dia setelah dierosi dia itu melebarkan warna gelap. Nah, kemudian didilasi. Nah, kebalikannya kalau close ini dia melebarkan warna putih. Jadi gelapnya itu lebih terkikis. Jadi kalau di warna cerah dia lebih diperlebar warnanya, cerahnya itu. Oke. Kalau kita amati dari gambarnya. Nah, di sini kan. Ini hasil threshold. Ini yang open. Kita amati yang selempang tas saya ini aja. Karena ini lebih banyak perubahannya daripada yang lain. Di selempang saya ini kalau yang di threshold hampir mendekati tulisannya ini, hampir sebagian besar ini warnanya putih. Sedangkan kalau di open
ini cenderung warna hitamnya yang lebih banyak, ya kan? Nah, ini kan warna hitamnya ini lebih banyak, ya kan, daripada warna putihnya, karena dia dierosi dulu kemudian didilasi. Oke, setelah itu kita bandingkan kalau close dari thresholding ini di close, di morfologi close ini kelihatan ya, di sini putihnya tidak terlalu nyentrong atau terlihat atau tidak terlalu cerah lah, ya kan. Sedangkan kalau di close ini putihnya ini loh, ini putihnya lebih cerah, hampir tidak ada bintik-bintik hitamnya ya yang di sebelah sini. Nah, karena dia didilasi dulu. Di wajah saya pun terlihat berbeda ya kayaknya. Ini kayak lebih putih gitu. Nah, kalau tapi kita amati di selempang tas saya ini kelihatan banget bahwa teknik close sama teknik open morfologi ini terlihat. Dimana close-nya ini kan tadi didilasi, jadi warna yang cerah itu diperlebar. Nah, kelihatan di selempang ini warna yang cerahnya ini diperlebar. Kemudian yang open ini warna hitamnya lah yang diperlebar. Oke, dari sekian percobaan langkah 1 bisa kita bilang sudah sukses. Kita ke langkah 2, ke pengolahan 2. Pengolahan 2 ini di threshold, atau kita baca lagi pengolahan 2 hanya threshold. Jadi pengolahan 2 ini hanya threshold, tidak ada filtering ya, jadi hanya threshold. Oke, kalau gitu sama dong pemrogramannya kayak kemarin. Kalau gitu kita buka saja yang threshold open, threshold gambar open. Loh, kok nggak mau? Wait. Oh iya, ini kan belum dimatiin. Oh wis. Tar. Threshold. Kok nggak mau ya? Tar. Kita buka threshold open terminal SRC. Ini padahal sudah threshold gambar. Close dulu deh. Oke, kita udah buka threshold gambar. Oke, di sini nilainya sama. Saya pakai thresholdnya ukuran 196, ya kan? Untuk batas thresholdnya. Oke, ini sama kayak program kemarin. Ini saya save, kemudian coba saya compile. Sini saya compile. Oke, alhamdulillah nggak ada yang error. Kemudian kita run threshold one gambar. Oke, nampak di sini hasil dari thresholdingnya, ya kan? Dimana dari citra aslinya dirubah ke grayscale dulu. Setelah itu ini dari grayscale dirubah ke biner, dimana nilai dari binernya ini dimana nilai thresholdnya jika pixel
jika nilai dari gambarnya itu melebihi dari nilai threshold, maka dia akan putih. Jika yang lain, maka dia akan hitam. Kemudian ada invertingnya, binary inverting. Nah, ini kebalikannya. Jika dia ini gambarnya ini putih, maka dia akan hitam. Kalau yang hitam, maka akan putih. Itulah fungsi dari binary invert. Oke, setelah itu dari grayscale ini aturannya yang trunket. Nah, ini ya kan trunket, dimana jika nilai thresholdnya jika nilai pixelnya ini lebih dari threshold, maka dia akan sama dengan nilai threshold itu. Jika yang lain, maka dia akan kembali ke nilai nilai aslinya. Oke, kita amati ya kan. Nah, ini kelihatan jika nilai thresholdnya ini, jadi nilai thresholdnya ini ya, wajah saya, jadi ini sedikit lebih pudar ya kan, lebih pudar. Itu karena dia diambil dengan nilai thresholdnya. Jadi nilai threshold saya 196. Jadi nilai di sinilah 196. Dan yang lain itu kembali ke nilai aslinya. Oke, setelah itu ada aturannya threshold zero, dimana jika nilainya ini lebih dari threshold, maka dia akan kembali ke nilai aslinya. Jika yang lain, maka akan hitam. Oke, kita amati dulu. Bukan ini. Ini loh. Oke, jadi di wajah saya ini kan nilai thresholdnya kelihatan kan ya. Nilai thresholdnya kan tadi 196. Jadi dia akan kembali ke gambar ke nilai aslinya ya kan, nilai gambarnya. Jadi di wajah saya ini kelihatan ya kan. Dan yang lain maka akan 0 ya kan. Jadi sesuai dengan aturannya ini. Jadi jika nilai gambarnya lebih dari threshold, maka dia akan kembali ke nilai gambarnya, tapi itu dipotong. Jadi tidak pure dia kembali ke nilai gambar aslinya. Jadi ibaratnya di sini 0 sampai 255 ya. Karena ini 196, jadi yang ditampilkan untuk dia lebih dari threshold yaitu potongan dari thresholdnya ini, lebihnya ini berapa. Nah, seperti itu. Makanya di sini dia sedikit lebih pudar kan, ya kan? Ini kelihatan. Oke, kemudian di aturan yang ketujuh ini, ini invertednya. Jadi dimana jika nilai pixelnya ini lebih dari threshold, maka dia akan hitam. Yang lain dia akan kembali ke nilai aslinya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang 7, ini kan nilai threshold saya. Ya kan, gambar nilai thresholdnya kan kelihatannya di wajah. Nah, jadi jika nilai pixelnya lebih dari threshold, maka dia akan hitam. Jadi ini lebih dari threshold, maka dia akan hitam. Dan yang lain dia akan kembali ke nilai pixelnya. Tapi itu dipotong dengan nilai 196. Jadi mentok. Jadi nilainya itu cuma 0 sampai 196. Nah, inilah gambarnya. Nah, seperti itu. Oke, jika kita analisa antara threshold dengan morfologi, bedanya apa? Jadi gini, morfologi itu kan dia teknik penfilteran ya kan. Lah kalau thresholding ini dia itu hampir sama, cuma bedanya itu dianya itu ada nilai thresholdnya itu. Jadi nilai batas dia threshold. Jadi dia nilai batas pemotongannya. Nah, kalau yang ini, kalau kita pakai filter itu ditentukannya lewat kernel dan lewat struktur elemennya.
ya kan? Jadi hasilnya pun juga berbeda bila mana kita menggunakan morfologi open sama morfologi close. Jadi thresholding itu dia memotongnya itu memotongnya itu sesuai nilai thresholdnya. Kalau yang morfologi open ini dia sesuai kernelnya. Jadi perhitungannya itu lebih banyak karena menggunakan matriks, ya kan? Yang sudah dijelaskan oleh Pak Noven, matriksnya itu ya ini tergantung dari kernelnya ini. Jadi nilai pikselnya gambar itu dikalikan dengan struktur elemennya ini. Makanya kalau kita pakai morfologi atau filter itu lebih smooth. Nah, lebih smooth. Oke, kita coba aja. Kita ulangi. Oke, ya kan? Nah, di sini nah kelihatan kan? Kalau kita pakai thresholding. Nah, ini kan saya sudah pakai thresholding kan? Thresholding tadi sudah saya jelaskan untuk pengolahan 2 threshold saja. Yang ini saya cuma review kesimpulannya antara pengolahan 1 sama pengolahan 2. Nah, ini pengolahan 1 ini kan sudah tercampur antara threshold sama morfologi. Oke. Di sini kalau thresholdnya, ini kan thresholdnya saya menggunakan 196, ya kan? Oke, kalau di threshold ini gambarnya ini, ya ini wajah saya yang sebelah kiri ini adalah batas dari nilai thresholdnya, jadi 196. Ini menggunakan binary. Jadi dia kalau lebih dari nilai thresholdnya maka dia akan putih. Ini open, ini close. Nah, perbedaannya itu di sini. Karena ini sama-sama kita menggunakan threshold ya. Inputannya open sama close ini menggunakan threshold. Jadi pengolahan datanya itu thresholdnya. Tapi kalau kita menggunakan Gaussian, pengolahannya itu beda lagi. Cuma sama saja. Gimana? Di sini ya kan kelihatan di sini kan putihnya, ya kan? Putihnya ini. Nah, ini kalau kita menggunakan open itu pelebarannya yang hitam. Jadi kalau warna yang cerah itu maka lihat terkikis, nah, kan? Jadi terkikis di sekelilingnya itu terkikis dan dilebarkan warna hitamnya kalau kita menggunakan morfologi open. Kalau kita menggunakan close itu ini warna selembang saya itu warna cerahnya itu lebih diperlebar. Jadi warna putihnya diperlebar dan warna hitamnya itu dikurangi. Nah, seperti itu. Jadi lebih menonjolkan warna putihnya dan yang ini menonjolkan warna cerahnya, warna gelapnya. Jadi seperti itu perbedaannya dari dari morfologi sama threshold. Ya kan? Bedanya seperti itu. Kalau lebih signifikan intinya morfologi itu lebih halus dalam memfilter, dalam menonjolkan gelap terangnya suatu gambar. Kalau threshold dia lebih apa ya? Lebih ibaratnya itu lebih tajam lah. Lebih tajam kalau kan tergantung dari kita memotong nilai thresholdnya itu, tergantung itu. Jadi kalau threshold open ini dia lebih smooth karena perhitungannya lebih banyak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengolahan 1 dan pengolahan 2. Oke, itu tadi jawaban saya penjelasan tentang materi morfologi dan smoothing. Bila mana saya ada salah saya minta maaf dan semoga jawaban saya bisa memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.